Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa hati, membawa cinta kita. Kita naikkan pujian penyembahan terbaik kita untuk kemuliaan Tuhan. Shalom.
Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami hampiri Engkau, membawa seluruh hidup kami, membawa seluruh hati kami Tuhan, seluruh perhatian kami hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami menaikkan pujian kami kepadamu, pujian penyembahan kami kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang layak menerima segala pujian dan kehormatan. Engkau kami kagumi Tuhan, Engkau kami hormati di tempat ini Tuhan. Engkau bertata atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap kami. Pengurapan-Mu turun atas kami semua. Yesus, oh, haleluya, haleluya. Tuhan, oh Tuhan hadir di sini. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima hadirat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Mari Tuhan Kau melawat setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami ada di tempat ini. Bersama dengan umat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji meninggikan Engkau. Sebab Engkau yang layak untuk menerimanya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Untuk setiap karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan kami bersyukur karena kuasa darah-Mu sudah melayakkan kami semuanya. Siang hari ini Tuhan, seluruh hati kami, seluruh pikiran kami, seluruh perhatian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kami menolak setiap hal yang bukan berasal dari Tuhan untuk pergi dan keluar dari tempat ini. Biar hanya nama Tuhan, biar hanya nama Yesus saja yang ditinggikan di tempat ini. Kami percaya saat kami memuji Engkau, menyembah Engkau, Kau bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Kau melihat hati setiap kami, Kau mengenal kami lebih dari semuanya Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami Tuhan. Siang hari ini kami datang kepadamu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami menaikkan segala pujian hanya untuk Engkau. Semuanya yang sudah siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita? Yes, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Haleluya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita akan membebaskan roh kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita
kita punya Yesus yang luar biasa. Nama di atas segala nama, Dia yang layak untuk menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini. Tiada nama lain selain nama Yesus yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hanya di dalam nama Yesus kita memperoleh kesembuhan, keselamatan, pemulihan. Karena itu adalah nama yang paling berkuasa. Amin. Kita tinggikan saat ini, kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan kita.
berikan yang terbaik juga buat Tuhan kita. Melalui puji-pujian kita, kita mau sama-sama katakan, nama di atas segala nama. Yes. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Pada nama itu. Segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya, sebelum duduk, mari kita mau memberikan senyum kiri kanan, berikan tos buat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Haleluya. Hari-hari ini kita mungkin mendengar begitu banyak berita yang mungkin melemahkan kita, membuat kita gentar, membuat kita takut. Tetapi kita mau percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada penyertaan yang sempurna, selalu ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat buat kita semua. Amin. Terus berpegang teguh kepada Tuhan, selalu terhubung kepada Tuhan. Amin. Saya ingin membacakan satu ayat di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Mungkin hari-hari ini kita mungkin sedang lemah, sedang letih, lesu, tetapi kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita dan penyertaannya itu sempurna. Amin. Siang hari ini mari kita menghampiri tahta Tuhan lebih dalam lagi. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Siang hari ini kekuatan yang baru dicurahkan buat kita semua. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya
kasih Tuhan. Karena Engkau Tuhan, karyamu yang luar biasa membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap karyamu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu bersyukur Tuhan dan percaya kepadamu Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Dan kami mau terus percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, siang hari ini kita mau lebih lagi mempercayai Tuhan. Lebih lagi menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang sanggup untuk menolong setiap kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau katakan bahwa kita mau bersyukur atas setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan segenap hati kita, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku
Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kekal. Tuhan, Kau mengenal kami lebih dari yang lain. Kau tahu keadaan kami, Kau mengerti keadaan kami Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau membawa kami Tuhan ke air yang tenang. Kau menyegarkan jiwa kami, Kau segarkan jiwa setiap kami Tuhan. Oh, kami bersyukur. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya dari Allah yang Maha Tinggi, Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Tuhan, tolong kami supaya kami terus percaya dalam setiap keadaan kami Tuhan. Mungkin saat ini kami tidak melihat, tetapi Engkau terus bekerja dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Dan kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Syukur Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mau sama-sama mengangkat pujian ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan seluruh hati kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan
kasih Bapa di dalam surga, kami menanti-nantikan Engkau seperti rusa yang haus akan air yang sejuk. Demikianlah jiwa kami lapar dan haus akan Engkau. Tuhan, Engkau menyentuh kami secara pribadi. Kami membutuhkan Engkau, Engkau yang menciptakan kami, Engkau mengenal kekuatan dan kelemahan kami. Engkau yang melengkapi semuanya bagi kami. Ajari kami, ubahkan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, menangkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Semua yang diberkati mengatakan amin. Puji Tuhan. Thank you buat worship team yang sudah melayani kita umat Tuhan untuk masuk ke tempat Maha Kudusnya Tuhan, ya. Tuhan Yesus membeli tempat itu untuk saudara dan untuk saya, di mana kita dapat bersekutu di tempat Maha Kudusnya Tuhan, ya. Dan ada lagu yang mengatakan bahwa lagunya Don Moon itu ya, yang mengatakan duduk di menikmati perjamuan di meja Tuhan, dikelilingi oleh kemuliaan Tuhan. Saya harap saudara setiap hari pergi ke sana. Itu VVIP, tempat mahal, karena Yesus membelinya dengan darah anak domba, darah yang mahal. Amin ya. Sudah harus belajar mengenal tempat itu, ya. Tempat Maha Kudusnya Tuhan. Ini adalah yang keempat, kita sedang berbicara tentang bagaimana kita mengatasi krisis. Dan krisis seperti minggu lalu saudara mendengar bahwa ada banyak krisis dalam hubungan-hubungan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, krisis dalam usaha, krisis kesehatan. Dan kita tahu bahwa Elia, pada hari ini kita bicara tentang Elia juga pernah berada di masa-masa yang sangat krisis sehingga dia meminta kepada Tuhan, pengen hilang ya, pengen hilang aja. Nah, apakah saudara-saudara dalam hidup saudara pernah mengalami seperti Elia sehingga saudara rasa bahwa pokoknya sudah nggak pengen berdoa, nggak pengen makan, nggak pengen apa-apa, apalagi dengar firman, apalagi dihotbain ya, pengennya kalau bisa hilang saja, lenyap ya. Kalau saudara mengalami ini, maka itu artinya ya kabar baiknya adalah relate dengan firman Tuhan, pengalaman nabi besar. Elia termasuk nabi yang besar. Dan saudara jangan menghakimi diri saudara sendiri ya. Saudara benar-benar manusiawi dan saudara juga ngalami apa yang dialami oleh Elia ya. Di mana saudara merasakan dari adrenalinnya 100 bisa turun sampai 0 ya. Dan saudara ngerasa benar-benar tidak mempunyai pengharapan sama sekali ya. Oke, kita akan baca sebetulnya ayatnya 1 sampai 18, tapi kita baca 1 sampai 8, lalu 9 sampai 18. Saudara perhatikan itu karena konteksnya nyambung, saya juga kutip beberapa ayat di dalamnya. Baca sama-sama ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka, ya baca sama-sama ya, 3. Maka takutlah, tulisannya gede-gede gitu ya. Ulang ya, ini dibeli larang-larang ragilem moco wes di Alkitab wes randigowo masih kasih tulisan gede. Ayo baca sama-sama. 3.
Sudah? Sampai mana? Sudah? Oke ya. Ya, sudah tulisannya gede banget toh ya. Cetong Bapak Yuli kelihatan ya? Oh, kelihatan banget ya. Puji Tuhan, ini sudah sangat membantu kita semua ya. Yang pakai kacamata, yang rabun jauh, rabun dekat, kebaca semua ini saudara ya. Oke, jadi kita bertanya, ada satu pertanyaan, mengapa Elia pergi ke Gunung Horeb? Kalau mau bertemu dengan Tuhan, kenapa nggak di situ saja ya? Tetapi dia harus pergi ke Gunung Horeb. Ini sudah tadi ya. Sesudah itu, ya baca ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya. Ada apa dengan gunung ini? Tapi gunung ini sangat bersejarah. Saudara-saudara, nama lain dari gunung ini adalah Gunung Sinai. Letaknya secara geografis ada di semenanjung Sinai, dan nama lain adalah Horeb. Juga nama yang lain adalah Gunung Allah. Juga dalam tradisi Kristen Arab, gunung ini sering disebut juga Jabal Musa. Ya. Jadi sama seperti misalkan Jakarta dulu namanya Batavia, orang manggilnya Batavia, juga panggilnya Jakarta, sama ya. Satu tempat dengan beberapa nama, tapi tempat ini menjadi sangat penting karena di tempat ini saudara, Musa menerima panggilannya adalah di Horeb juga, di Sinai itu ya. Di mana Musa melihat semak-semak terbakar, menyala tetapi tidak terbakar, dan di situ Musa menerima panggilan Allah di mana tanah yang tandus itu berubah menjadi tempat kudusnya Tuhan, itu di Sinai atau di Horeb. Di Horeb atau di Sinai juga Musa menerima 10 hukum. 2 kali, karena yang pertama kali dihancurin sama Musa, lalu Musa naik lagi, lalu puasa lagi 40 hari, lalu dapat lagi 10 hukum. Di Sinai atau di Horeb juga orang Israel berkemah selama 1 tahun. Di Horeb atau di Sinai mereka menerima yaitu hukum Tuhan dan mengadakan perjanjian bahwa mereka akan mematuhi Tuhan Allah mereka, dan Tuhan Allah mereka akan menjadi Tuhan Allah mereka, dan menjanjikan masa depan keluar dari tanah perbudakan untuk masa depan yang terbaik yang ada di tanah Palestina. Jadi kita bertanya tentang mengapa Elia jarak antara ada di situ enggak ya? Dari Karmel sampai di Horeb atau Sinai itu sekitar 417 kilometer, atau orang mengatakan sekitar 500 kilometer. Ya, itu kalau misalkan ke Jakarta berapa ya? Jakarta 300 ya? Ya? 5? Ya. Tapi Elia jalan kaki, tidak pakai ojek ya. Benar, jalan kaki. Kenapa dia harus pergi? Dan Alkitab mengatakan bahwa 40 hari dia berjalan, tidak pakai ojek, tidak naik keledai, onta, jalan kaki. Sebetulnya perjalanan itu hanya membutuhkan beberapa hari saja, dengan perhitungan kalau dalam 1 hari, dalam 12 jam sehari, kalau menempuh jarak 58 kilometer per hari, maka hanya beberapa hari saja sampai. Tetapi di catatan Alkitab dia membutuhkan 40 hari. Ya pasti tentu saja mungkin malam istirahat, dan dia kan bukan ikut kompetisi, jadi pasti jalan sekuatnya dia jalan. Tapi ada penafsir yang mengatakan 40 hari itu merupakan perjalanan spiritual daripada Elia, spiritual journey.
perjalanan spiritual. Tapi kita juga menemukan tentang 40 hari di mana Musa 3 kali 40 hari berpuasa selama 3 kali atau lebih. Setahu saya 3 kali Yesus juga berpuasa 40 hari. Dan dalam perjalanan itu Elia tidak makan, tidak minum 40 hari juga. Jadi kita bisa juga berkata ini merupakan lebih dari sekedar sebuah perjalanan, tetapi merupakan spiritual journey, perjalanan spiritual, perjalanan iman daripada Elia. Dan saudara tahu kisahnya seperti apa? Elia baru saja menikmati kemenangan yang luar biasa. Api turun dari surga demi Elia berdoa. Api turun dari surga membakar korban-korban semua hangus. Dan kemudian apa yang terjadi? Ada ribuan orang Israel semua bertobat. Ini KKR revival yang sangat luar biasa. Tuayan yang sangat luar biasa. Ini adalah impian saya selama puluhan tahun sampai hari ini belum terjadi ya. Dan saya bayangkan Elia benar-benar mengalaminya. Ribuan orang sujud menyembah Tuhan, dia adalah Allah, Tuhan dia adalah Allah. Kebangunan rohani terjadi. Lalu beberapa saat kemudian hujan berkat tercurah. Sangat luar biasa. Tiba-tiba chat masuk. Isabel, Titenono, seso jam segini, koe selesai. Langsung saudara, adrenalin dari 100 turun langsung 0. Dia mengalami kondisi di benar-benar anxiety, kecemasan tingkat tinggi, takut, lalu dia melarikan diri ya. Melarikan diri ke arah Beersheba dan sampai di sana dia tinggalkan stafnya, lalu dia masuk ke padang gurun 1 hari perjalanan. Sampai di gurun itu lalu dia bersandar di pohon arar, terus dia bilangin, cukup Tuhan, aku pengen mati. Mati wae. Aku pengen hilang lenyap. Dia tidak ingin berdoa, tidak ingin dengar khotbah, tidak mau diceramai, bahkan tidak mau makan. Ini kalau misalkan kita ilustrasikan versinya rumah sakit, pasien yang masuk kondisi dehidrasi, gak doyan makan, dan riwayat mau suicide, mau bundir. Masuk rumah sakit, kondisinya kurang lebih seperti itu. Jadi mengapa dia harus pergi ke sana? Karena ya harus kembali ke settingan pabrik. Elia tahu bahwa Horeb itu gunung Allah. Tahu nggak? Tahu. Elia tahu dari sejarah bahwa di situ Musa menerima panggilannya. Di situ Musa menerima hukum-hukum Allah. Dan kalau saya kasih contoh, seandainya satu hari saudara memakai laptop saudara dan menemukan layar di laptop seperti itu atau gelap semua, maka apa yang saudara harus lakukan? Ketika laptop, layar HP saudara dan itu apa namanya, keypad atau keyboardnya itu sudah saudara mencet-mencet, atau kursornya itu diarahkan sudah nggak mau lagi mengubah apa-apa, maka saudara yang saudara lakukan bukan download aplikasi baru, tetapi harus di reset. Semua katakan reset. 1, 2, 3 reset. Set ulang, setting ulang. Reset default artinya kembali seperti polanya pabrik. Bilang kembali ke pola pabriknya. Kalau saudara punya peralatan smartphone atau apa ya, yang mungkin saudara harus ke Samsung, pergi ke Samsung. iPhone, pergi ke iPhone. Betul ya? Nah, saudara kadang-kadang di Klaten nggak bisa didandani nih, kudu dibawa ke sentralnya di Jogja. Pernah nggak sih? Pernah ya? Nah, ya sudah pernah. Nah, saudara dalam keadaan drop 0. Ada masa-masa di mana saudara kita harus memang balik kepada yang menciptakan kita ini. Yang tahu kelemahan dan kekuatan kita. Leres, amin.
Saudara, ada cerita tentang suatu hari seorang mengendarai mobilnya dan kemudian macet di tengah jalan. Dan dia berusaha buka kap, dia perbaiki ini itu, bensin masih ada, semua masih ada. Dan dia kepanasan di jalan, tiba-tiba sebuah mobil lain berhenti. Lalu pria di mobil itu turun dan membuka kap mobil dari orang yang mengalami mobilnya bermasalah. Dan menyentuh beberapa komponen di situ, lalu ditutup, di starter, mobilnya jalan lagi. Ternyata dia tinggalkan kartu namanya. Siapa yang menemu Honda? Soichiro Honda. Kok bisa? Karena dia yang punya ide tentang Honda. Soichiro yang punya ide tentang Honda. Soichiro Honda ngerti kelemahan dan kekuatan Honda. Kalau saudara beli mobil biasanya saudara akan dapat petunjuk. Saudara juga, apakah saudara senang melihat orang-orang yang review mobil? Pak Daniel suka seperti itu. Dan kemudian mobil-mobil yang muncul di review. Kalau mobil ini kekuatannya ini, kehebatannya ini, kelemahannya ini. Nah saudara, kenapa Elia pergi ke Horeb? Elia memerlukan kembali kepada pihak yang menciptakannya, yang menaruh panggilannya di dalam dirinya, yang mengerti kekuatan dan kelemahannya. Di mana seringkali ketika laptop HP kita hang seperti itu, saudara-saudara, alasannya seringkali adalah bebannya terlalu banyak. Banyak aplikasi, tapi waktu saudara reset default, artinya HP laptop itu akan kehapus semua aplikasi yang saudara pasang sendiri. Semua settingan yang saudara setting sendiri hanya menyisakan aplikasi yang berasal dari pabrik saja. Betul? Ada orang di sini? Ya. Jadi waktu kita kembali, saudara, sejujurnya kita ini orang menungso ini banyak settingannya. Banyak enggak sih? Halo? Kita banyak settingan, kita menambah aplikasi-aplikasi yang membebani diri kita sendiri yang sometimes tidak dibutuhkan. Di HP saya uninstall Instagram sedemikian lama. Saya juga uninstall Drive sampai saat terakhir saya minta Wisnu untuk posting konten saya, nggak ada drive-nya. Sudah saya uninstall. Kenapa? Terlalu berat. Saya uninstall GrabFood. Kenapa? Karena ada orang yang memasak di rumah. Saya tidak membutuhkannya. Banyak aplikasi settingan di dalam hidup ini yang sebetulnya melelahkan kita. Pengen contoh? Saudara bergaji 2 juta tapi hutang HP 7 juta demi gengsi. Itu settingan. Itu tidak saudara butuhkan. Itu memberatkan hidup saudara. Setuju? Amin? Amin? Hidup dari hutang ke hutang itu membebani, itu bukan cara yang bijak, itu aplikasi. Saudara punya segitu banyak aplikasi pinjaman online, itu juga membebani saudara. Dalam keadaan itu kita perlu kembali kepada pemilik hidup kita dan membiarkan semua bagian dari diri kita dibersihkan dan kemudian diformat ulang untuk meninggalkan bagian-bagian yang sebetulnya penting dalam hidup kita. Amin. Karena hanya Tuhan yang tahu mengapa kita tahu tentang kelemahan dan kekuatan kita. Saya ingat tentang Yakub. Yakub itu umur 130 tahun pergi sampai di Mesir. Terus Firaun nanya, Pak D, Yosua ini pun pintan. Terus dia bilangin, 103 tahun 130. Ya kakak yang dari Papua nggak tahu saya ngomong apa.
Pak D umurnya berapa? 130. Tapi tahun-tahun hidupku jelek semua. Sial, banyak sial. Tapi yang aneh bagi saya, sebelum keluar dari istana, 2 kali dia berkati Firaun. Dia mendoakan Firaun. Kenapa dia bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi? Karena panggilan itu. Karena panggilan Tuhan. Ini dari pabrik, saudara. Ini bukan settingan. Ini benar-benar asli. Tuhan memilih nenek moyangnya. Tuhan bertemu dengan Yakub berkali-kali. Dan dia sangat yakin akan dirinya. Dia sangat confidence dengan panggilan itu. Sampai dia walaupun datang sebagai orang asing. Dia bilang, sini Pak D, tak dongake. Dia bilang, Firaun sini aku doakan berkat untukmu. Coba keberanian macam apa yang dia punya. Karena Firaun bisa bilang aja, kamu doain aku, liatin dirimu. Ya kan, kamu aja nampaknya nggak diberkati gitu. Kamu kelihatan aja datang di sini numpang. Kamu miskin, kamu doain aku, jangan-jangan miskinmu menular ke aku, pindah. Mungkin Firaun bisa mengatakan, kan kita mikir-mikir tuh saudara ya. Sini kamu saya doakan. Firaun bilang kamu aja di sini numpang. Tapi bagaimana dia bisa punya kepercayaan itu? Karena Tuhan memilih dia sebelum dunia ada. Tuhan memilih nenek moyangnya. Tuhan berjanji dia punya panggilan itu yang menguatkan kita. Saudara, pada saat semuanya sudah buyar, panggilan Tuhan untuk kita itu sangat berharga. Waktu saudara sudah nggak bisa apa-apa, saudara kembali dan mulai merenungkan tentang Tuhan memanggil hidup saya, Tuhan selamatkan saya. Kau berharga di mataku, lagu yang saudara nyanyikan. Saudara mulai merenungkan, saudara tahu waktu Artemis itu, proyek Artemis 2 yang membawa kapsul Orion meluncur ke bulan dan muter-muter 10 hari mengelilingi bulan. Para astronotnya itu benar-benar bersaksi tentang hal-hal yang indah. Melihat ke bumi, bumi hanya saupil saudara. Bumi cuman saupil, rumah saudara nggak kelihatan, sawah ladang saudara nggak kelihatan, dompet saudara apalagi nggak kelihatan sama sekali. Oh tapi saudara, ketika saudara renungkan Tuhan memilih hidup saya, betapa berharganya itu. Amin. Dari bulan saja udah nggak kelihatan kita saudara. Tapi ada planet-planet terjauh-jauh, lebih jauh yang mendekati matahari. Bahkan kalau kita bicara tentang alam semesta ini, tentang Milky Way, tentang galaksi-galaksi, kita baru ngomong tentang Bima Sakti, kita udah nggak kelihatan saudara. Waktu kita kembali kepada panggilan Tuhan, tentang siapa diri saya di hadapan Tuhan, tanpa embel-embel, bukan pendeta, bukan seorang gembala, tapi seorang Sarah yang tidak berpunya apa-apa, melepaskan semuanya dan kita menyadari cuman satu, hanya karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan itu sudah cukup untuk kita bisa tetap survive dan percaya diri. Amin ya. Oke. Nah, baca sama-sama 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ketika saudara mengalami krisis dalam hidupmu, tempat terbaik yang saudara harus kunjungi adalah Horeb, gunung Allah. Dan Horeb itu tidak harus membayar untuk pergi ke sana. Di puncak Horeb, di puncak Sinai, tidak. Horeb itu bisa waktu yang saudara tebus untuk pagi-pagi bangun dan duduk menantikan Tuhan. Terus saudara berseru, Bapak aku di sini. Saudara mungkin tidak mendengar suaranya audible. Tapi bersyukur bahwa saudara sedang detox telinga rohani saudara untuk belajar dengar. Amin. Memang mungkin tidak selalu mendengar dengan suara yang menggelegar,
Tapi saudara mulai melatih, saudara mulai detoks telinga saudara dari suara Isabel, dari suara yang menghancurkan saudara, intimidasi. Itu adalah waktu mungkin saudara perlu ambil waktu pribadi lalu pergi ke rumah doa. Ketika saudara mengalami krisis yang parah dalam hidup saudara, dalam hubungan-hubungan, dalam pekerjaan, usaha tidak ada jalan. Saya kira saudara perlu mengambil waktu untuk pergi ke Horeb gunung Allah, bertemu dengan Tuhan Allah, melepaskan semua atribut dan biarkan Tuhan Allah yang menciptakan saudara melihat dirimu apa adanya dan engkau bisa menemukan dirimu apa adanya dan Tuhan akan memberitahukan apa yang saudara butuhkan. Amin. Itu bisa seperti saudara dalam perjalanan berhenti dan parkir sebentar, lalu saudara mulai duduk dan memikirkan Tuhan. Dan meminta Tuhan koreksi aku. Tuhan selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Karena terlalu banyak settingan dan aplikasi kita bahkan kadang-kadang gak mengenal diri kita sendiri. Dalam pikiran kita hebat sekali. Dalam pikiran kita luar biasa sukses. Tapi kita perlu waktu untuk pergi ke Horeb dan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mungkin di depan orang nilai kita 10. Tapi di depan Tuhan berapa nilai kita? Kita perlu datang dan bilang, selidiki aku Tuhan. Ketahui isinya, kontennya, muatannya apa. Ya. Jadi saya menunjukkan tentang tempat-tempat apa saja kejadian yang penting terjadi di Horeb. Nah, kalau saudara pergi ke sana, ini ada lokasi di mana ada hotel dan orang-orang menginap di sini, lalu mereka naik ke puncak Sinai itu ya. Di sini saudara. Kenapa ke Horeb? Untuk benerin konsep, benerin cara berpikir kita. Elia pergi dan kemudian masuk, karena saudara tahu di tempat itu banyak gua-gua. Kalau saudara pergi ke sana, saudara tahu ada banyak gua-gua. Ada gua-gua di mana orang-orang pergi dan buang air kecil. Bawa tisu sendiri karena gak ada air. Jadi Elia masuk ke dalam gua dan dia menunggu. Lalu kemudian angin puting beliung. Gempa lalu batu-batu. Gunung-gunung terbelah. Tapi Tuhan gak ada di situ. Api, Tuhan gak ada. Lalu dia tunggu, angin sepoi-sepoi basah. Dia keluar di pintu, lalu Tuhan berbicara kepadanya. Benerin konsepnya. Sejauh ini dia mungkin menunggu seperti kemarin api turun dari surga. Atau barangkali dalam pikirannya angin puting beliung ini bablas sampai di Samaria, hancurin rumahnya Isabel, lalu kemudian ada kabar datang Isabel kena serangan jantung mati. Harapannya mungkin begitu. Atau satu kejadian yang luar biasa, mujizat luar biasa. Karena dalam konsep dia Tuhan itu seperti itu adanya. Tetapi saudara, Tuhan mengajarkan kepada Nabi Elia sesuatu yang lebih penting dari sekedar mujizat besar adalah berhenti di situ dalam keheningan. Tuhan mau bicara.
privately, pribadi. Menikmati mujizat yang besar oke, tapi ada yang lebih penting dari itu adalah kamu berhenti. Aku pengen bicara, bukan untuk orang Israel, untuk kamu dulu. Dan waktu dia, dalam pikiran dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling sial di seluruh dunia. Semua nabi-nabi dibunuh. Semua orang menyembah berhala, cuman aku sendiri. Dan saudara tahu bahwa kesepian itu menyakitkan. Tidak ada dukungan, tidak ada orang yang berdiri di sisiku, aku sendiri. Lalu Tuhan perbaiki konsepnya. Enggak, itu cuma asumsi. Ada 7.000 orang lain yang gak pernah menyembah berhala. Dia pergi ke Horeb. Banyak kali saudara, jawaban itu tidak harus sesuatu yang mujizat besar yang mengubahkan laut kering menjadi daratan, air menjadi anggur. Mungkin tidak seperti itu, tetapi ada sesuatu yang lebih penting adalah benerin pola kita berpikir, benerin cara kita mengenal Tuhan secara pribadi. Itu lebih penting. Penting gak sih? Sangat penting. Karena dalam perjalanannya dari Beersheba menuju ke Horeb 40 hari. Burung gagak tidak antar makanan. Tidak ada tempat persinggahan di jalan. Tidak ada. Yang selama ini dia pikirkan nanti pasti burung gagak datang lagi, enggak datang. Tapi apa yang Tuhan lakukan 40 hari, makan yang diberkati Tuhan itu cukup untuk dia kuat 40 hari, 40 malam. Kuat. Amin. Mungkin uangnya tidak banyak, tapi Tuhan dapat bekerja membuatnya cukup untuk saudara dan keluarga. Amin. Kok ora iso oke koyo wong liya, ora sayang. Tidak harus koyo wong liya. Amin. Kira-kira Tuhan masih bisa ngirim burung enggak? Bisa. Tapi lihatlah konsep dia, pengenalan dia kepada Tuhan itu benar-benar diperkenalkan bahwa tidak harus roti yang hangat, tidak harus air di kendi, bahkan sampai udah gak ada apapun, Tuhan masih kasih kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri melalui roti yang dimakan 40 hari yang lalu. Benar-benar gak masuk akal, 40 hari lalu makan, kok gak turun-turun? Itu makanan nyangkutnya di mana? Makanan itu 5 jam, 4 jam, 5 jam itu sudah turun dari area lambung. Tapi 40 hari makanan itu tinggal di sana, dia gak lapar, gak haus. Airnya juga tetap tinggal di sana. Artinya kali ini dia memahami Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Bahwa jauh lebih penting hubungan pribadi dan mendengar dari Tuhan daripada perform miracle. Daripada mendemonstrasikan kuasa Allah dan semua bertepuk tangan. Kali ini jauh lebih penting adalah hubungan yang intim pribadi yang tidak diketahui orang lain tidak tahu sama sekali. Itu sangat penting, sangat perlu untuk menjaga hidup kita. Ya, baca sama-sama 3. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Kali ini Tuhan datang dengan keheningan, ketenangan. Karena itu dia perlu tenang, perlu dengar. Kali ini dia tidak perlu berdoa dengan angkat tangan di depan umum dan berdoa supaya api turun. Kali ini penting untuk dia duduk dan dengar, mendengar dari Tuhan. Ya. Lalu Tuhan datang dan memberitahu dia, baca ya 3. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah
Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ini dibenerin saudara, benerin konsepnya, tidak hidup dari asumsi-asumsi, ramalan cuaca dan lain sebagainya, tetapi benar-benar konsep berpikirnya diubahkan. Tuhan katakan, enggak, kamu enggak sendiri. Jadi dia sebetulnya tidak mengalami krisis iman, cuman dia enggak kurang iman, bukan, dia kurang makan, kurang teman, kurang kerjaan. Atau Tuhan kasih dia kerjaan. Amin. Orang itu kalau dia tahu ada sesuatu yang dia kerjakan, dia akan lebih termotivasi. Benar? Amin. Gimana Pak Yoga? Kalau masih ada yang bisa dikerjakan, kita termotivasi. Ada anak istri, kita harus kerja, kita termotivasi. Tapi kalau sudah nggak ada yang kita mau buat, nggak ada motivasi, rasanya itu waduh garing banget saudara. Sekarang dia tahu, dia masuk ke dalam goa itu dalam keadaan anxiety, depresi. Dia keluar dengan keyakinan, aku nggak sendiri, masih ada 7.000 konco besti, ada 7.000 besti yang lain. Tapi dia harus pergi sampai di Horeb untuk mengetahui, mendapatkan persepsi, pemahaman, mengubah, benerin pola pikirnya, konsep-konsepnya harus diubah. Saya ada cerita tentang pria ini. Ya, pria ini adalah Tommy Thompson, memilih menjalani hukuman penjara 11 tahun karena menolak mengungkapkan lokasi emas yang hilang. Thompson dikenal setelah menemukan bangkai kapal SS Central Amerika pada tahun 1988. Kapal tersebut tenggelam 1857, itu kapal uap Amerika Serikat yang membawa berton-ton emas. Zaman segitu kita belum ada di perut bumi, 1857. Kita belum, orang tua kita belum ketemu. Kapal itu mengalami badai kemudian tenggelam karena zaman itu dagangannya adalah emas, koin-koin, potongan-potongan emas. Jadi dia itu seorang ahli kelautan Amerika Serikat, menolak untuk, karena dia melakukan suatu penelitian memakai, saudara bisa googling, saudara bisa ketemu dia di sana. Dan bagaimana caranya dia memakai alat yang bisa mendeteksi lokasi emas. Dan dia bisa tahu ada di sana, tetapi dia menolak untuk memberitahukan lokasinya. Karena apa itu? Dan memilih 11 tahun di penjara. Saya tidak tahu akhirnya ceritanya seperti apa. Apakah karena kalau dia nunjukin kan yang ambil adalah pemerintah. Saudara, memang kita seringkali konsep berpikir kita itu kacau. Lebih enak mana nunjukin emas itu dan hidup bebas, atau 11 tahun penjara lalu keluar dan juga belum tentu dapat emasnya. Ini yang saya bilangin, banyak aplikasi semacam itu yang bikin rumit hidup kita, bikin susah hidup kita, yang akarnya adalah keserakahan, yang akarnya adalah tidak mau menantikan Tuhan seperti Mordekai. Kemarin saya berbagi kepada saudara, saya mengutip sebuah penelitian dari seorang ahli yang dari Universitas Catania Italia, yaitu Alessandro Plucino, yang memberikan sebuah rumus sukses. Sukses itu kalau saya gambarkan adalah misalkan kita berhitung 0 sampai 10, sukses itu sama dengan talenta atau kemampuan dikalikan usaha kali keberuntungan. Jadi kalau misalkan kita itu punya kemampuan, talenta, kemampuannya tuh banyak macam ya. Amin, 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 amin. Bangun sayang ya. Sudah lama saya nggak membangunkan orang tidur, sekarang bangunkan lagi. Kalau talenta, kemampuan kita, misalkan pinter masak, pinter jahit, pinter marketing, ini talenta, kemampuan. Lalu dikalikan usaha. Harus ada usaha yang keras, kerja keras. Kalau siang nggak bisa, malam ya isa ya. Saya tadi sarapan soto, kemudian yang namanya sate ayam itu bisa habis, sate taichan atau apa itu. Loh,
Baru jam 8 pagi sate taichannya udah habis. Saya bilang, ini mah marketing ini, siapa yang mau masukkan sate taichan di situ? Itu kan gampang. Saya pikir saya bisa bikin lebih enak dari itu rasanya. Itu cuman rasa kecap saja. Jam 8 sate taichan ini kan peluang. Coba kalau kita misalkan saya ngomong ini kemudian, oh saudara nangkap peluang ini, saudara pergi ke, saya antar. Kebetulan dulu saya tinggal di daerah itu, jadi mereka itu kenal saya. Mau boleh nggak kita titip sate taichan di sini? Wah tapi bangunnya harus jam 4 pagi. Tangi, itu namanya usaha. Amin. Mau so busara yang bikin sate taichan, kan kita malah bersaing nanti ya kan? Ya. Jam 8 sate taichan habis. Kok nggak ada orang yang provide sate taichan? Saudara dengar saya harap besok saudara akan masuk di sana. Saya yang nembung mau saudara. Jam 8 pagi sate taichan habis. Usaha. Yang ketiga itu adalah keberuntungan. Saudara percaya Yesus itu keberuntungan? Tidak, tidak ada amin. Halo? Kalau Yesus itu keberuntungan, Anda orang paling beruntung di dunia ini. Kasih Tuhan kemuliaan. Dan itu seringkali bekerja dengan waktu. Bagian saudara dan saya adalah pastikan dua yang di awal ini jangan nol. Artinya kemampuan talenta 10 minimal 5 dikalikan 5. Tapi kalau keberuntungannya 0 hasilnya 0. Artinya semua yang kita kerjakan betapa kita berjuang tapi tanpa kemurahan Tuhan 0. Tapi kita semua menerima kemurahan Tuhan. Cuma masalah waktu saudara. Seperti Mordekai dia tunggu. Sekian lama dia melakukan yang terbaik, dia setia sebagai penjaga pintu gerbang. Dia punya jasa untuk negara, melaporkan ada 2 penjaga pintu gerbang golongan sida-sida namanya Seres dan Bigtan, berencana membunuh raja. Dia laporkan, dicatat di buku, tidak diapresiasi. Tapi pada waktu yang tepat semuanya terbuka. Saudara baca di pasal terakhir dari kitab Ester, Mordekai dipromosikan jadi orang kedua setelah Raja Ahasveros. Itu yang namanya keberuntungan. Jadi kalau 5 kali 5 kali 10 keberuntungan saudara, hasilnya adalah boom, bisa 1000, 10.000, 10 juta. Amin. Semua bilang boom. Saya sangat yakin bahwa gereja ini menunggu boom untuk tuaian yang besar. Kita semua sudah membayar harganya. Semua saudara berkorban. Sudah jahit baju yang bagus dengan uang saudara. Saudara tempelin uang saudara di sana supaya orang-orang tua bisa bacanya dengan jelas. Sudah berkorban, uang itu kan saudara pakai untuk healing. Saudara menikmati hidup yang asik luar biasa. Kita berdoa 18 jam sehari setiap hari. Kita puasa 40 hari setiap awal tahun. 10 kali 10 kita tunggu ketika waktu Tuhan tiba. Boom, kita akan lihat tuaian yang besar terjadi di Klaten. Nah, gereja ini sangat siap untuk tuaian yang besar. Kita sudah sangat siap melihat Klaten dituai. Say yes, kasih Tuhan kemuliaan. Tugas saudara adalah menjaga kemampuan usaha, harus 10. Tunggu waktunya Tuhan. Boom. Jadi 1 juta, jadi sekian. Terakhir, mengapa dia pergi ke Horeb? Dia pergi ke Horeb itu untuk healing. Tapi healing dalam konsep kita mungkin bayangannya dulen ya. Tapi apa yang dialami oleh Elia ini mungkin seperti saudara kerja tidak libur, lebaran gak libur, tiba-tiba bos chat dan mengatakan, kamu cuti 1 minggu ke Bali, ajak anak istri, nanti perusahaan yang bayar. Gimana tuh? Saudara pergi ke sana, nginap di hotel, sarapan pagi, breakfast yang luar biasa, pergi ke pantai, angin-angin, nikmati kuliner, saudara. Healing. Nah saudara lihatin.
Tuhan bawa dia ke sana untuk proses menyembuhkan orang yang sekarat ini. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah. Waktu saudara merasa habis, burn out, sudah habis, tidak ada yang tersisa, semua harapan nol. Saya beritahu saudara, kita mungkin kadang-kadang lelah, dengar khotbah aja males. Ya, apalagi kata-kata template. Saya pendeta, ada orang sudah kehilangan orang yang dicintai, terus kita sabar ya, template. Kuat ya, template. Itu kata itu benar, tapi saking copy paste-nya sehingga kadang-kadang tidak cocok. Yang mungkin waktu kita dengar kita bilang, aku yo ngerti. Kowe mending ra usah ngomong wae. Nek kowe neng gonku aku yo iso ngomong kaya ngono. Kuat ya, Tuhan baik. Tapi mending kamu jangan ngomong, aku udah tahu. Kamu belum merasakan tempatnya aku. Template, terlalu template sampai basi saudara. Sampai kita rasanya basi. Udah gak usah khotbah, gak usah lagi ceramah. Tapi saya bersyukur proses healing yang dialami oleh Elia. Tuhan itu touchingnya luar biasa. Gak dikasih ayat. Gak screenshot ayat. Saya kadang-kadang tergoda mau screenshot ayat kirim ke anak saya laki-laki. Kadang-kadang ya kalau lihat apa yang bagus itu kemudian siapa ibu-ibu yang kalau lihat konten yang bagus terus ini cocok untuk anak saya nih kirim. Saudara kadang-kadang mereka malah jengkel sama kita ya. Karena mungkin mereka sudah lihat lebih sering dari kita. Saya dengan Kristi lebih ngerti Kristi dari saya. Karena Gen Z itu luar biasa. Mereka itu berkelananya lebih jauh dari saya. Saya baru ngomong pendahuluan dia udah ngerti akhirnya. Gen Z itu sangat luar biasa. Jadi kita ibu-ibu bapak-bapak dapat konten satu bagus terus kita forward ke anak. Saya itu banyak menahan diri ya. Saya banyak sekali menahan diri. Ada ayat bagus saya sudah pegang ini mau screenshot mau kirim. Saya bilang jangan. Mungkin dia tidak butuh ayat tapi dia butuh didengar saja. Kadang-kadang dia telepon saya lagi sibuk. Tapi saya tahu bahwa dia mungkin butuh untuk didengar cerita. Ya. Kerjaannya banyak. Tapi kadang-kadang kita tidak cukup waktu atau kita mempunyai begitu banyak template yang kirim. Copy paste kirim ke sana. Tapi Tuhan itu ajaib. Tap punggungnya. Sentuh aja. Makan. Sederhana atau saudara ya. Saudara punya teman-teman di sekitar stres berat. Mungkin saudara hanya perlu ajak dia makan. Ini cara Alkitabiah saudara. Kita nggak bahas persoalannya tapi ajak dia yuk nyoto. Yuk jajan. Laras ya Bapak Ibu ya. Tidak dihakimi, tidak dihotbain saudara. Tidur, dibiarin tidur. Sudah itu ditepuk lagi, tap. Makan. Makan men kuat. Saya kalau nangani pasien-pasien saya pastikan mereka masih makan. Mereka masih bisa tidur. Mereka ngomongnya nyambung. Kalau sudah enggak itu berarti harus pergi ke psikolog minum obat dulu. Kalau dia ngomongnya enggak connect, enggak mau makan, enggak bisa tidur. Itu berarti sudah harus tambahan obat. Tapi kalau masih bisa makan. Saudara bayangkanlah kalau anak-anak muda misalnya pas lagi masalah sama doinya kemudian diblokir. Sudah centang satu. Gak bisa tidur sampai jam 12 malam. HP di silent tapi masih melek. HP getarnya banter banget. Cepet-cepet saudara buka liatin. Notifnya dari mana? IG, Shopee, TikTok, WA group. Wah rasanya gelo. Bunyinya banter. Getarnya banter tapi isinya nggak cocok. Lalu jam 2 subuh dapat notif 1. Deng, saudara buka blokirannya udah dibuka dia bilang, aku di sini. Saya tanya, kalimat mana yang menyembuhkan engkau? Aku di sini. Pas lagi demam tinggi. Lalu dia tambah, aku demam. Dia bilang, I love you.
Lah Tuhan cara ngetritnya itu seperti itu. Tap punggung. Sehingga saya jadi belajar, kadang-kadang takut mau bicara kalau orang lagi susah. Kalau sudah nggak tahu mau bicara, saudara, a little hug, peluk dia aja. Peluk aja, bilang, sudah sarapan? Ayo kita sarapan. Itu aja dulu. Saya sering mengalami kayak gitu juga ya. Tidak ada nasihat, tidak ada ceramah, tidak ada khotbah, tidak kirim ayat. Tapi dia bilang, sarapan. Itu Yesus, orang-orang murid-murid di Yohanes 21. Sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Yesus muncul. Lalu Yesus, hai anak-anak, ada lauk enggak? Enggak ada, tebar sebelah kanan. Tarik jaringnya 153 ekor, di atasnya apa? Ada roti, ada ikan. Amin. Apa yang lebih penting? Mungkin saudara pikir baru bangun dari mati bawa emas sekilo, seons gitu kita mulai usahakan, ini jaring udah pada rusak ya kan? Tapi enggak saudara ya, dia bilang sarapan. Sarapan itu tepat di waktu itu. Tuhan mengenal kebutuhan kita. Jadi saya selesaikan di sini, saudara, apapun krisis yang saudara alami, saudara sudah tahu tempatnya adalah Gunung Allah, Horeb. Itu mungkin di kaki tempat tidur saudara. Saudara duduk di situ dan tunggu. Saudara manggil-manggil enggak kedengaran suaranya, enggak apa-apa. Saudara sedang detoks telinga rohani, saudara belajar dengar. Tuhan memperbaiki konsep cara kita berpikir, cara kita menalar. Saudara pergi ke Gunung Horeb itu mungkin 3 hari saudara berpuasa. Dan saudara luangkan waktu untuk berdoa. Horeb menunggu saudara. Tidak peduli di mana fase saudara, apa sedang bersandar di pohon arar dan pengen mati. Tuhan ada. Tuhan ada untuk kita di sepanjang jalan. Kalau burung-burung berhenti ngantar makanan, yang engkau makan terakhir, kekuatan itu berasal dari Tuhan. Amin. Ya, saudara bangkit berdiri bersama-sama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
Saudara-saudara, entah di fase mana saudara berada, apakah engkau sedang ketakutan? Apakah engkau seperti bersandar di pohon arar dan ingin hilang? Atau engkau saat ini di goa dan menunggu Tuhan untuk berbicara kepada saudara? Saya ingin berdoa untuk kita. Bagian saudara adalah semua upaya saudara, kerja saudara, usaha saudara, keterampilan, kemampuan digunakan. Bagian Tuhan adalah boom, api, boom. Dan itu akan menjadi suatu yang luar biasa. Saudara bisa angkat dua tangan seperti ini, saya lepaskan. Tuhan Yesus, aku lepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Demi firman-Mu, demi nama-Mu yang ajaib. Begitu banyak dari kami sudah berjuang mati-matian, kerja keras seluruh kemampuan. Kami belum melihat hasilnya. Tuhan, tolong kami tidak menyerah. Apakah burung masih datang memberi makanan? Apakah tidak ada sama sekali pun Engkau memberikan kami kekuatan? Engkau ada di setiap musim, di sepanjang perjalanan kami, di setiap persinggahan kami. Malaikat-Mu Engkau utus untuk mengawal kami. Dan sekarang kami berdiri di depan mulut goa itu, menanti Engkau. Tuhan, ini kami tanpa atribut apapun. Kami berharga bukan karena apa yang kami miliki, tetapi karena Yesus membeli kami. Amin. Pulihkan keberhargaan kami. Tuhan, ubahkan konsep kami, pola pikir kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Dan sembuhkan kami, satu sentuhan dari-Mu memulihkan keadaan kami. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya serahkan kepada WL, saya ingin kita mengulang, mengingatkan kembali tentang kompak. Supaya semua kita bergabung di kompak. Mari berdiri bersama-sama, kita akan ucapkan ini. Jadi saudara-saudara, pentingnya kompak. Kompak itu adalah untuk bagaimana gereja dapat merawat saudara. Supaya kalau saudara susah, saudara sakit. Kemarin kita ada jemaat yang biasanya ngamen. Dan dia pergi ke rumah sakit karena dua matanya tidak bisa melihat dengan jelas, katarak. Tapi BPJS-nya sudah tidak dibayar sekian lama. Saya hubungi iCare yang ada di gereja. Dibayarin, BPJS-nya jalan, dia akan operasi hari Selasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Itulah gunanya kita berkomunitas. Ya, semua harus ada di komunitas untuk kita bisa terhubung dan saling menolong ya. Sama-sama 1, 2, 3, kompak. Komitmen mengasihi seperti Yesus, peduli sesama, apapun masalahnya kita atasi bersama. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara semuanya dikuatkan, amin. Kita perlu mengingat bahwa kita kadang-kadang terlalu sibuk sehingga lupa. Kadang-kadang kita harus berhenti sejenak. Amin. Parkir dulu tadi kalau Bu Sarah bilangnya, parkir dulu mencari Tuhan. Baiklah, pada siang hari ini saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Boleh melambaikan tangannya. Yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini, adakah? Baiklah kalau tidak ada. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita sebelumnya akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami rindu memberikan persembahan kami Tuhan. Bila setiap persembahan kami ini Tuhan boleh berguna untuk memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan setiap kebutuhan dan keperluan kami. Kami percaya bahwa setiap taburan kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
sungguh mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh mengasihi kami, dan Engkau adalah Allah yang sungguh memprioritaskan kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat peduli kepada kami. Dimanapun kami berada, Engkau tetap menyertai kami, dan Amen. kami senantiasa merasakan akan kehadiran-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan. Kami pada saat ini membawa bangsa kami yang kami kasih. Bangsa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami pada saat senantiasa membawa bangsa kami Amen. agar datang kepada Engkau. Amen. Membuka diri bangsa kami kepada Engkau Tuhan. Terjadi pertobatan yang besar. Bangsa kami menjadi bangsa yang menyembah Amen. Tuhan. Dan menjadikan Engkau Tuhan sebagai Allah yang berdaulat bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan pada saat ini kota kami ya Tuhan. Amen. Klaten. Amin. Ini milik Tuhan. Amin. Kerinduan kami, Klaten menjadi pusat penyembahan. Amin. Dalam nama Setiap Yesus. jengkal tanah diberkati oleh Tuhan. Amin. Setiap mulut akan memuji Tuhan. Amin. Setiap hati membuka pribadi mereka untuk Engkau Tuhan bertata di dalam hidup mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa untuk pemimpin kami, presiden, wakil presiden, Amin. dan juga jajaran yang ada, kabinet yang ada, bahkan lembaga tinggi sampai tertinggi negara, dari pusat sampai daerah-daerah ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Amin. Engkau memakai mereka, Engkau memberkati mereka untuk mensejahterakan dan memperjuangkan kesejahteraan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya untuk Ibu Gembala yang Tuhan Amin. telah pilih, Amin. Tuhan telah tunjuk, bahkan Tuhan telah tetapkan ya Tuhan untuk ngemong kami di tempat ini. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan mempersiapkan kami semua menjadi anak-anak yang semakin dewasa dalam Tuhan. Amin. Kami mengenal secara pribadi Amin. Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan Kau memberkati Ibu Gembala dalam pelayanannya, Amin. dalam rumah tangganya, dalam apapun yang dikerjakannya. Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, senantiasa berseru, senantiasa mereka menyembah Tuhan. Dan kami percaya Bapa, mereka tidak akan pernah kecewa, karena mereka mencari akan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami sangat bersyukur pada siang hari ini kalau kami boleh menyembah Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan firman Allah. Ada suatu ya Tuhan di mana kami terus mau berubah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini seruan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.